Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'an ma'a muhibbih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Al-ayat sadaqallahul azim. Pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, juga nikmat Islam sehingga kita dapat bermuajahah dalam kesempatan kali ini, yaitu kegiatan MPLS dalam tema adalah tahfidz ya. Bagaimana nanti sistematika dalam dalam program tahfidz di SMP Al-Irsyad ini. Di mana di samping itu semua, teman-teman kita di sana banyak yang kemudian kehilangan matanya, kehilangan panca indera, mulai dari pendengaran, mulai dari penglihatan, perasa. Mereka tidak dapat berbicara, mereka tidak dapat menggerakkan tangannya dengan sempurna, menggerakkan tubuhnya dengan sempurna. Sementara kita hari ini untuk sehat tidak bayar, sementara mereka untuk sehat bayar. Dan mereka ditambah sedang merasakan rasa sakit. Sementara kita semua mendapatkan kenikmatan itu, yaitu mendapatkan nikmat sehat tadi. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam tentunya, nikmat iman yang menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang sangat harus kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tidak bersyukur itu adalah sifat daripada hamba Allah yang menentang, ialah iblis. Ketika disuruh sujud, maka aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggak mau. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin, katanya. Khalaqatahu min tin wa khalaqatani minar. Engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu, aku yang lebih baik daripada dia, kata iblis ketika disuruh sujud kepada Adam. Sombong luar biasa ya. Juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang memuliakan beliau bukan hanya sekedar makhluk, tetapi yang menciptakan makhluklah yang kemudian memuliakan Nabi Muhammad SAW. Juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya nih, mudah-mudahan mendapatkan syafaat, pertolongan daripada Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan kemudian menjelaskan tentang perihal tahfidz yang akan kita laksanakan 2 semester ke depan atau 1 tahun ke depan ya. Nah, jadi di tahfidz ini, bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana namanya tahfidz, yaitu adalah program menjaga Al-Quran, menghafalkan Al-Quran ya. Menghafalkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memaparkan, sebenarnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kita ngapain capek-capek menjaga kalau misalkan sudah dijaga? Tidak. Sesuatu itu akan didapatkan tergantung daripada usaha. Kalau kita ingin mendapatkan kemudian kemuliaan di akhirat nanti, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak sekali memaparkan bahwasanya orang-orang yang kemudian menghafal Al-Quran itu akan dibedakan dengan orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, ketika orang itu kemudian bergaul dengan Al-Quran, maka dia akan dipakaikan jubah kemuliaan, mahkota kemuliaan, bukan hanya kepada dia, kepada orang tuanya pun akan dipasangkan mahkota kemuliaan dan jubah kemuliaan. Itu semua tidak didapatkan kecuali orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan menjaga Al-Quran. Tadi Bapak sempat bilang bahwasanya faminhum zalimun li nafsi,
dalam menghafalkan Al-Quran itu ada orang yang kemudian zalim kepada dirinya sendiri, yaitu mereka itu menghafalkan Al-Quran iya, hafal Al-Quran iya, 30 juz iya, tapi ayat-ayat Al-Quran tidak tercerminkan di dalam kehidupan atau perilaku dia. Maka zalim li nafsi, orangnya akan celaka, dia menzalimi diri dia sendiri. Yang kedua ada faminhum muqtasid wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan, kadang-kadang melakukan kemaksiatan, kadang-kadang tidak melakukan kemaksiatan. Jadi kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak, pertengahan. Ada yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan mereka adalah lebih dulu mengerjakan kebaikan. Mereka menghafalkan dan mereka kemudian melaksanakan apa yang mereka hafalkan. Ketika kemudian tahu ayat wala taqrabuz zina, maka mereka tidak pacaran. Kemudian ketika mendengar ayat kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, mereka puasa. Kemudian ketika mendengar ayat waqulu linnasi husna, mereka berkata baik. Wabil walidaini ihsana, mereka kemudian memperlakukan kedua orang tua mereka dengan baik. Itulah kemudian ada 3 kategori. Yang pertama ada yang zalim kepada diri dia sendiri. Yang kedua ada yang muqtasid, sedang, pertengahan, kadang maksiat kadang tidak. Yang ketiga ada yang kemudian sabiqum bil khairati biiznillah, mereka mengamalkan apa yang mereka hafalkan. Ya, lanjut ya. Nah, esensi Al-Quran. Kalian semua, antum semua bisa lihat di sini. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan manusia ialah pemberian petunjuk hidup yang bersanding dengan kesempurnaan ciptaan. Firman-Nya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Kemudian yang menunjukkan kadar setiap ciptaan dan memberikan petunjuk. Antum sekalian, bahwasanya esensi atau kemudian tujuan adanya Al-Qur'an di dunia ini, yang pertama bukan untuk dihafal, melainkan untuk diterapkan di dalam kehidupan, memberikan petunjuk di setiap sela-sela sendi-sendi kehidupan manusia. Kita naik ke dalil berikutnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Turunlah kamu semua dari sungai, dari surga," maksudnya ketika turunlah kamu semua dari surga, ini kepada Adam ya, maksudnya ya. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini, esensi Al-Quran adalah memberikan petunjuk kepada setiap manusia. Adam dulu ketika kemudian disuruh pindah oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi, maka Allah menurunkan yang namanya petunjuk. Ya, petunjuk itu berupa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Maka ketika Adam mendapatkan wahyu itu, maka Nabi Adam tidak takut dan tidak bersedih hati. Tetap kemudian merasa senang, mengharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan sangat menakuti ketika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga." Itu udah ya. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjelasan lagi di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selagi-lagi petunjuk, hudan ya. Hudan, demikian nama umum petunjuk itu. Dengan hudan inilah setiap anak cucu Adam dijamin hidup senang dan tenang di bumi. Bahkan setiap generasi berganti, Allah Subhanahu wa taala menugaskan Rasul untuk mengajarkan hudan dalam bentuk wahyu dan kitab sebagaimana firman-Nya. Antum semua bisa lihat di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 163, di mana Nabi Sulaiman, Nabi Yaqub, Nabi Ilyas semuanya diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala guna kemudian agar mereka berjalan dengan petunjuk yang kemudian memanusiakan manusia. Itu esensi dengan Al-Qur'an. Kita lanjut. Kita masuk ke dalam amalan para hafalan ya. Jadi sebelumnya kita masuk esensi Al-Qur'an ya. Esensi Al-Quran, antum semua harus pahami, Al-Quran ini bukan untuk hanya dihafal. Bahaya kalau hanya untuk dihafal, melainkan untuk diterapkan di sendi-sendi kehidupan antum sekalian. Ya, ayat-ayatnya itu, dulu itu turun ayatnya itu nggak sampai beberapa ayat. Maksudnya nggak sampai ratusan ayat. Dulu itu ayatnya turun 5, 10. Tapi para sahabat amalkan.
Dengan 1, 2, 3, 4, 5 ayat itu mampu merubah kehidupan daripada para sahabat Rasulullah SAW. Harusnya kita pun seperti itu. Kita membaca 1, 2, 3 ayat, 4, 5 ayat lah setiap hari, kemudian kita baca artinya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke amalan perhafalan ya. Yang pertama yang harus antum kemudian harus lakukan, pertama ikhlas dulu. Ikhlas itu ya, yang paling penting itu ikhlas. Menghafal Al-Quran bagian dari ibadah, sedangkan ibadah mengharuskan hadirnya keikhlasan, mewajibkan hadirnya keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ya. Artinya mereka tidaklah diperintahkan untuk untuk sesuatu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas demi menjalankan agama yang lurus itu. Jadi ikhlas itu sangat penting. Sesuatu yang kemudian tidak dikerjakan dengan ikhlas, maka amalannya tertolak. Amalannya itu enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada serius. Antum-antum semua harus serius ya. Sesuatu yang tidak dilakukan dengan serius, dia enggak akan mencapai suatu target yang dibuatnya. Target 30 juz, enggak serius, paling cuman hafal setengah juz. Target 1 juz, tapi dia main game online terus, enggak, dia enggak hafal. Target 1 juz, tapi yang di kepalanya itu headshot, chain killer, dan lain-lain. Enggak ada. Enggak akan sampai 1 juz. Harus serius ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Allah berfirman yang artinya jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak membacanya cepat-cepat. Ini trik di dalam Al-Quran. Jadi trik menghafal ada di dalam Al-Quran. Triknya adalah ini di dalam surat Al-Qiyamah ya, ayat 16 sampai dengan 18. Wahai Muhammad, yang pertama adalah jangan gerakan lidahmu terlalu cepat hendak menghafalnya. Maksudnya jangan terlalu cepat menggerakkan lidah. Bacaannya harus bagus. Jangan kemudian ingin cepat bacaannya belepotan. Nah, itu yang salah. Kemudian yang kedua adalah sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Nah, perkara kemudian hafal atau tidaknya itu tergantung daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu itu ya, metodenya itu ada orang yang ingin hafal, maka orang itu diperdengarkan Al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an serta menghafalnya dengan tartil, tidak terburu-buru. Perkara kemudian ada di dada itu Al-Qur'an atau kemudian hafal itu Al-Qur'an itu tergantung daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu seperti itu ya. Dibacakan, mendengarkan, kemudian menghafal, membaca, mendengar, menghafal, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Tadi itu ketika dulu itu ya, para sahabat itu selesai membacakan ayat Al-Qur'an, maka diikuti oleh para sahabat yang menghafal tersebut. Oke. Yang kedua serius. Yang ketiga adalah sabar. Tidak sabar menghasilkan bacaannya tidak tartil. Kayak tadi tuh. Buru-buru kan? Kalau buru-buru dia akan tartil pasti. Sementara di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dan kemudian bacalah dengan tartil, ya. Tartil itu sesuai dengan hukum tajwid, makhrijul hurufnya harus pas, sifatul hurufnya juga harus pas, harus sesuai ya. Juga ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengapresiasi bagi orang-orang yang sabar. Yang artinya adalah surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang solih dan nenek moyangnya. Pasangan-pasangannya, jadi semua tuh ketika itu keluarga Al-Quran, maka mereka akan bertemu kembali dengan cucu anak mereka, dengan pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, nenek-nenek moyang mereka ya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Seraya malaikat berkata, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Jadi luar biasa. Kita disambut dengan kemudian keadaan yang terhormat. Sementara itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia Al-Qur'an. Dan kita dimuliakan oleh mereka, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang bagus dan mahkota. Dan mereka mengucapkan kepada kita, "Salamun alaikum bima sabartum." Keren. Pokoknya mereka akan menyambut kita dengan kata-kata selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu.
Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Yang pertama harus kita tekankan, kita adalah sesuatu yang akan kekal di sana, di surga. Akhirat itu tempat pembalasan ya. Ketika kemudian kita telah berhasil memasuki surga, maka kita nggak akan kembali pergi ke dunia. Nggak akan kembali pergi ke dunia. Ya, seperti itulah. Kita akan lanjut. Yang selanjutnya adalah kalian harus yakin. Sing penting yakin ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat atau dihafalkan. Maka adakah orang yang mau mengingatnya? Surat Al-Qur'an ayat 17, 22, 32 dan 40. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah memudahkan bacaan Al-Qur'an. Beda kalau kita sedang menghafalkan bahasa Arab, sedang menghafalkan kemudian tafsir. Ketika menghafalkan itu semua sulit. Sedangkan ketika Al-Quran kemudian kita hafal, insya Allah mudah. Dan pasti itu akan mudah. Itu sesuatu yang kemudian Allah telah janjikan di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi, antum-antum semua harus yakin. Gampang menghafal Al-Quran itu ya. Konsisten adalah kuncinya. Paham ya? Ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah menghadirkan motivasi. Ketika teman-teman semua menghafal Al-Quran, maka motivasi itu sangat penting. Ya, ibaratnya makanan nih. Jadi kalau misalkan gak ada motivasi, ya bisa jadi kita menurun menghafal yang dulunya 1 lembar gitu kan, murojaah setiap hari. Enggak. Itu karena enggak motivasi. Pertama itu, antum-antum harus mengetahui yang akan didapatkan oleh seorang penghafal Al-Quran. Salah satunya adalah meraih kemuliaan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh, yang artinya adalah mereka akan masuki surga Adan. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara ya. Kalau di sini gelang karet yang sering dirajia oleh kemudian guru ya kan, baru beli, jelek pula kan, rombeng-rombengan, kemudian pakai mutiara bohong-bohongan gitu kan biar terlihat keren. Di sono enggak. Di sono dipakaikan gelang-gelang yang kemudian kita enggak terbayangkan indahnya seperti apa, dari emas dan mutiara. Dulu kita diharamkan memakai emas dan kemudian perak, mutiara. Tapi di surga nanti itu semua tidak akan lagi diharamkan. Semua yang enggak ada haram, semuanya halal bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satunya. Yang selanjutnya adalah menjadi hamba terbaik. Sahabat Utsman bin Affan, ya, sahabat Utsman bin Affan itu menyampaikan daripada hadis Rasulullah SAW daripada Rasulullah, yang bunyinya adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian atau yang terbaik di kalian itu adalah orang yang kemudian mempelajari Al-Qur'an dan dia kemudian mengajarkannya. Di dalam hadis lain, ya, bahwasanya 1 huruf Al-Quran itu sama dengan 10 kebaikan. Ya. Jadi 1 huruf Al-Quran itu sama dengan 10 kebaikan. Nanti kita akan lihat hadisnya ya. Juga dikatakan di hadis yang lain, bahwasanya orang yang kemudian membaca lancar Al-Quran, bisa membacanya, maka dia ma'as-safaratil kiramil baroroh. Dia akan bersama para utusan yang mulia. Dan orang-orang yang kemudian susah, wa yatata'ata fi, mereka terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, bagi dia adalah falahul ajran, bagi dia 2 pahala. 1 pahala membaca, 2 itu mengulang-ulang. Itu kan orang yang susah itu kan nggak mungkin 1 kali baca, pasti dia akan mengulang-ulang, dan itu semua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang kemudian mengerjakan sebesar bidzarrah kebaikan, maka dia akan melihat bagaimana balasannya gitu. Seperti kemudian menyingkirkan batu di jalanan, itu dia akan melihat tuh. Ternyata ini balasannya gitu nanti di akhirat ya. Kita lanjut, hadinya limpahan pahala tuh. Artinya siapapun muslim yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan. Nah ini hadisnya ya. Sedangkan 1 alif, 1 kebaikan itu senilai dengan 10 kebaikan itu sendiri. Maka Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu adalah 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ketika ngomong alif lam mim, 30 kebaikan. Masya Allah. Kita seringkali mengerjakan beberapa kejelekan. Mungkin kita bisa hitung lah. Tapi
Al-Quran ini maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang Allah nih kepada hambanya ya. Itu digalikan 10 kebaikan. Nggak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya nggak sebanding dengan kejelekan yang kita lakukan. Allah tuh gantinya dengan sesuatu yang mudah tapi pahalanya besar. Bayangkan huruf Al-Quran itu nggak mungkin lah orang baca satu hari itu alif lam mim. Enggak lah. Pasti lanjut kan. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman gitu loh. Sekarang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Jarang seperti itu ya. Jarang. Yuk kita lanjut. Kemudian menjadikan prioritas nih. Menjadikan prioritas. Anda akan semangat dalam sesuatu jika Anda memprioritaskan sesuatu yang dimaksud itu dan sekaligus menjadikan kebutuhan Anda. Demikian para penghafal Al-Quran yang kemudian menempatkan Al-Quran sebagai agenda prioritas atau utama. Jadi antum semua harus ini nih, mengubah prioritas antum atau menambahkan prioritas antum ya. Apa yang ditambah? Yaitu adalah menghafalkan Al-Quran. Antum harus jadwalnya jam berapa sampai jam berapa. Itu khusus untuk Al-Quran. Bilangin ke mama atau ke papa, mah jam segini sampai jam segini, ini adalah jadwal aku menghafal. Ya, mohon pengertiannya. Bilangnya baik-baik ya. Insya Allah antum bakalan dimudahkan. Minta doanya ke mama. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dulu kan seperti itu. Segala kesibukan untuk orang-orang yang para penghafal Al-Quran itu nggak akan kemudian menggeser daripada jadwal daripada jadwal dia menghafal. Nggak akan menggeser. Yang selanjutnya adalah memilih guru ya. Para penghafal Al-Quran hendaknya memilih guru yang terbaik dalam membimbing proses hafalannya. Ini penting diperhatikan karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan proses bimbingan langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Antum semua harus memilih guru yang terbaik. Insya Allah nanti akan mengajar itu guru-guru Al-Quran, salah satunya diantaranya Bapak ya. Dan doakan mudah-mudahan Bapak adalah salah satu guru yang terbaik di antara guru-guru yang terbaik itu. Insya Allah ya, doain Bapak. Selanjutnya adalah istiqamah, sedikit namun konsisten, lebih baik dibandingkan banyaknya hafalan yang tidak teratur. Jadi kalian menghafalkan 1 hari 1 ayat misalkan, 1 hari 2 baris misalkan, 1 hari 3 baris, itu mudah sekali 1 hari 3 baris ya. Bayangkan 1 hari 3 baris itu lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang yang menghafal 1 hari dalam 1 minggu. Itu dia menghafal misalkan mampu 1 lembar. Seminggu 1 lembar, tapi 1 kali aja. Itu lebih baik, itu enggak lebih baik daripada orang yang menghafalkan setiap hari itu cuma 1 baris. Allah lebih suka yang menghafalkan 1 baris itu daripada orang yang kemudian menghafalkan 1 hari 1 lembar dalam seminggu. Enggak. 1 hari 1 lembar per minggu gitu maksudnya. Jadi seminggunya tuh dia menghafal cuma 1 hari aja. Hari Jumat doang misalkan. Nah, Allah hanya mencintai orang-orang yang istiqomah itu. Yang lebih mencintai orang-orang yang istiqomah ya. Demikian isyarat umum yang tampak dalam nasihat Nabi riwayat Sayyidah Aisyah berikut ya. Nih, ahabbul a'mali ilallahi ya. Itu apa itu? Adwamuha wa inqal. Oh iya. Maaf ya. Bapak nggak terlalu hafal ayatnya, tapi Bapak akan baca artinya. Amal yang paling dicintai Allah ialah yang konsisten sekalipun itu sedikit. Itu riwayat daripada Aisyah yang dapat daripada Rasulullah SAW. Istiqomah juga menghadirkan penjagaan Allah melalui para malaikat yang membawa ketenangan dan kenyamanan. Jadi istiqomah itu akan memunculkan yang namanya ketenangan dan kenyamanan di dalam hati seorang mukmin ya. Demikian tuh yang harus dipersiapkan para hafalan ya. Jadi antum semua harus menyiapkan itu semua ya. Dimulai dari kemudian yang ikhlas, kemudian serius, kemudian sabar, yakin, sing penting yakin itu ya. Mudah. Walaqad yassarna dzikra fahal mim muddakir. Ya, sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an semudah-mudahnya. Maka adakah yang mau menghafalnya? Allah bertanya seperti itu ya. Menghadirkan motivasi, kita akan mendapatkan surga, kemudian mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Di dunia pun banyak sekali contoh-contohnya orang-orang yang menghafal Al-Quran di dunia udah dimuliain mereka sama manusia, apalagi
sama Allah Subhanahu wa taala nanti ya. Allah akan membuka kemudian pintu-pintu keberkahannya melalui berbagai pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penghafal Quran. Nah, selanjutnya adalah target hafalan nih. Jadi kita itu ya, target hafalan itu untuk kelas 9. Juz yang untuk kelas 9 misal yang bukan kelas takhusus ya, kelas biasa. Kelas 9 itu insya Allah 1 juz 1 tahun atau 1 juz itu 2 semester. Jadi kalian tuh setengah juz 1 semester, setengah juz lagi yaitu semester berikutnya. Jadi insya Allah ya, nanti Bapak akan buat targetnya gitu. Yang selanjutnya adalah kelas 9 yang takhusus. Untuk kelas 9 yang takhusus juz 29 dan juz 30 untuk 1 tahun. Ya. Jadi untuk yang kelas takhusus ini atau kelas pengkhususan orang-orang yang udah tahfidz, kemudian udah melebihi target, maka dia akan terus disuruh memperbanyak hafalannya. Sampai minimal itu 2 juz, 29 dan juz 30 ya. Untuk kelas 8 juz 30 sama 2 semester ya. Semester 1 sama semester 2 itu 1 juz aja. Yang kelas 8 khususnya pun sama, juz 29 dan juz 30 itu untuk 2 semester. Jadi sama dengan kelas 9. Nah, maaf itu salah ya, bukan untuk kelas 8 tapi untuk kelas 7 di sebelah sini nih. Itu untuk kelas 7. Jadi untuk kelas 7 itu ya belum diedit ternyata ya. Untuk kelas 7 itu sebenarnya 1 semester. 1 semesternya itu setengah juz. Jadi semester berikutnya itu sama sih sebenarnya. Jadi juz 30 itu untuk 2 semester. Ya. Untuk kelas 7 takhususnya juga itu juz 29 juz 30. Jadi 2 semester. Sama ya, semuanya sama sebenarnya. Cuma nanti untuk yang melebihi target ketika udah mentok nih juz 29 juz 30 udah, maka Bapak akan lanjutkan orang itu ke hafalan juz berikutnya. Misalkan 28 gitu ya. Tapi nanti akan mulai dari juz 30 dulu yang mudah dulu insya Allah ya. Ya, seperti itu. Itu untuk target hafalannya ya. Nah, ini adalah contoh targetnya nih. Nah, untuk ini target di atas ini ya adalah untuk target di bawah ini untuk target kelas 7 ya. Bapak kasih tonjolan untuk kelas 7. Jadi nanti kita akan mulai pembelajaran di Juli minggu ke-4 atau Agustus minggu pertama ya. Nanti nih pekan pertamanya, pekan ke-4 atau ya dari Juli kita akan belajar Juli insya Allah ya. Maka itu Anas tuh, dari Anas sampai dengan Al-Ikhlas ayat ke-4. Jadi dari Anas ayat 1 sampai dengan Al-Ikhlas ayat 4. Karena memang ini satu semesternya itu ditargetkan setengah juz. Jadi kita amat dikit sekali per minggunya menghafal ya. Mudah bagi antum semua untuk menghafal ini semua ya. Dari Anas, kita mulai dari Anas sampai dengan Al-Ikhlas ayat 4 ya. Selanjutnya Al-Lahab sampai dengan Al-Kafirun ayat 6. Selanjutnya surat Al-Kautsar sampai dengan Al-Maun ayat 7. Jadi gitu ya per pekan. Jadi satu pekan Anas sampai Al-Ikhlas ayat 4. Pekan berikutnya Al-Lahab sampai dengan Al-Kafirun ayat 6. Pekan berikutnya At-Takatsur sampai dengan Al-Maun ayat 7. Pekan berikutnya dan seterusnya itu Bapak buat yang ditanda hijau-hijau itu ya, juga berikut tabel nama surahnya itu adalah target per pekan. Paham ya antum semua ya? Insya Allah mudah ya. Kita satu tahun 2 juz itu mudah. 1 tahun 1 juz itu mudah bagi kalian yang nggak sibuk gitu orangnya ya. Apalagi ada pelajaran tahfidznya gitu. Ada wadahnya, itu akan mudah sekali insya Allah ya. Nah, antum semua harus semangat ya, harus semangat. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala ya, dengan janjinya yang artinya adalah mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Jadi di sono tuh nggak usah nyeseh, nggak usah nyuci ya. Mama kalian juga nggak capek-capek kalau misalkan kalian bertemu lagi di sana. Casingnya itu udah kemudian permanen bakalan seperti itu selamanya. Seperti itu seperti apa? Tua? Enggak. Bayi juga enggak. Muda.
remaja. Kalian ganteng dan cantiknya itu pada masa remaja kan? Kecil-kecil hewan, udah tua keriputan, ya kan? Kalau misalkan udah mati belatungan, enggak di sono. Di sono muda, mujihna atau pas-pasnya tampan gitu kan ya. Dan di sono fisiknya pun enggak seperti di dunia ya. Di sono fisiknya tinggi-tinggi, besar-besar ya. Wah, kita semua di sono itu akan mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa, di mana orang-orang kafir pada saat itu melihat kita irinya luar biasa, sampai-sampai mereka minta air, dan kita kemudian akan berkata kepada mereka, enggak, Allah enggak mengizinkan satu tetes air pun yang kemudian bisa diteguk oleh penduduk ahli neraka seperti engkau. Enggak. Itu semua adalah hari pembalasan, ya. Doakan Bapak, doakan kita semua agar kemudian bisa masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang pertama kali harus kita dapatkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap semangat. Sekian daripada Bapak, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.